Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Saudara semua, siapa yang belum pernah makan atau minum di kafe MDC? Siapa yang belum pernah? Semua udah pernah? Hah? Kalau saudara sudah pernah, ya, pernah nggak saudara komplain? Pelayanannya kok lama sih? AC-nya kok nggak dingin sih? Tempat duduknya nggak enak? Berisik? Pernah nggak? Pernah, ya. Dan itu sah-sah saja. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saudara sudah makan, minum di cafe MDC, lalu saudara naik ke tempat ini, lalu saudara bawa sikap itu di tempat ini, dan saudara mulai komplain di tempat ini. Kok musiknya jelek sih? Kok WA-nya nyanyinya fals sih? Kok AC-nya kurang dingin sih? Kok kursinya gak nyaman? Ya, kok kamar mandinya kotor? Khotbahnya gak menarik? Kok parkir di depan susah banget? Nah, saya mau beritahu, kalau di kafe saudara dilayani, tapi kalau di gereja saudara harus datang untuk melayani, ya. Karena gereja bukan restoran rohani. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus berkata, ya, di dalam Markus 10 ayat 45, bisa tolong ditampilkan Markus 10 ayat 45, dikatakan anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus datang juga untuk melayani. Jadi kalau kita berkata bahwa kita pengikut Kristus, maka kita tidak bisa hidup hanya menjadi penonton iman saja. Pertanyaan buat kita semua, apakah selama ini saya datang ke gereja hanya untuk menerima saja? Menerima firman, menerima pelayanan, menerima doa, atau kita datang untuk memberikan hidup kita, memberikan talenta kita, memberikan semua yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan ada satu pertanyaan menarik yang perlu saudara jawab sendiri. Mengapa hampir di semua gereja tanpa kecuali selalu ada kalimat ini? Kami membutuhkan sukarelawan. Kami tim musik butuh orang. Kami butuh guru-guru sekolah minggu yang baru. Asyir butuh orang. Multimedia butuh orang. Kenapa? Kenapa semua itu selalu kurang? Apakah orangnya kurang banyak? Apakah orang yang kurang banyak? Bukan. Tapi karena orang Kristen lebih suka datang jadi penonton daripada jadi pemain, ya. Padahal Yesus tidak pernah bilang pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa pengunjung gereja, penonton dalam gereja. Tidak, ya. Tuhan bilang, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan mau setiap kita menjadi anggota tubuh yang berfungsi, yang berguna sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan mengikuti Kristus, itu artinya kita hidup melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa kita diselamatkan bukan hanya sekedar masuk surga saja. Kalau sekedar masuk surga, begitu saudara diselamatkan, saudara tinggal
dipanggil pulang saja sebelum murtad. Tapi saudara dipanggil, diselamatkan, diberi kesempatan untuk hidup supaya saudara melayani. Jadi saudara ingat baik-baik, tujuan saudara ikut Tuhan Yesus bukan sekedar hanya untuk diselamatkan, tetapi Alkitab memberikan satu misi yang lebih besar daripada itu. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan kepingin setiap kita tahu bahwa keselamatan itu bukan garis akhir. Ya, setelah kita diselamatkan, itu adalah permulaan kita hidup bersama Tuhan. Itu garis start. Ya, jadi Alkitab kepingin setiap kita punya misi. Misinya apa? 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya Tuhan memberikan kepada setiap kita karunia bukan untuk sekedar punya, bukan sekedar untuk dipajang, tapi supaya dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama, baik di atas mimbar maupun di luar gereja. Kita harus jadi pemimpin-pemimpin yang punya hati seorang hamba. Di Israel itu ada 2 danau yang sangat terkenal. Yang pertama disebut Danau Galilea. Yang kedua danau juga, tapi disebut Laut Mati. Apa bedanya? Dua-duanya mendapatkan air dari sumber yang sama. Sumber yang sama, satu ke Danau Galilea, satu ke Laut Mati. Di Danau Galilea itu subur sekali. Di situ banyak ikan, banyak tumbuh-tumbuhan dan sumber kehidupan. Banyak orang datang ke sana untuk mencari kehidupan di sana. Tetapi Laut Mati tidak ada satupun yang hidup di sana. Semuanya mati di sana. Makanya disebut Laut Mati. Kadar garamnya begitu tinggi sehingga kalau saudara lihat, saya sendiri belum pernah sana, tapi saya lihat foto-fotonya, banyak orang bisa tidur terapung di sana, tidak bisa tenggelam. Mau tenggelam juga nggak bisa, karena kadar garamnya terlalu tinggi. Bedanya di mana? Laut Mati hanya menerima, untukku, ya. Tetapi kalau Danau Galilea, dia mengalirkan apapun yang dia terima, dia alirkan kembali. Itulah sebabnya ada banyak kehidupan. Dan ini adalah gambaran dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ada yang seperti Danau Galilea, diberkati untuk menjadi berkat. Ada yang seperti Laut Mati, semua diterima untuk dirinya sendiri. Kita perlu seperti Danau Galilea. Kita perlu menerima berkat dan menyalurkan berkat. Menerima tenaga, kirim kepada orang, bantu. Ya, dalam hidup kita perlu menerima dan memberi. Ya. Jadi jangan hanya sekedar menerima. Oh, cari khotbah yang enak, minta didoakan, minta diberkati, minta diajar, tetapi semua hanya untuk dirinya sendiri. Iman kita kalau tidak disalurkan, itu hanya akan menjadi stagnan, diam, dan tidak mengalami pertumbuhan. Iman baru bertumbuh kalau disertai dengan pelayanan. Dan salah satu rahasia sukacita orang Kristen adalah ketika dia bisa menjadi berkat buat orang lain, melayani orang lain diberkati, maka sukacitanya akan penuh. Tetapi kalau orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka hidupnya terasa kosong. Bertahun-tahun ikut Tuhan, tahu segala sesuatu, ikut DK, ikut HB, tetapi semuanya hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah dipakai untuk melayani.
Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yang saudara pasti tahu, namanya Billy Graham. Dia berkhotbah kepada jutaan orang. Satu hari dia mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Dia bilang apa? Dia bilang ini, hal yang terbesar yang bisa seseorang lakukan adalah membantu orang lain untuk berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Artinya, setiap orang harus melayani Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih bermakna daripada dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa pelayanan itu adalah apa ya istilahnya? Fitness rohani, ya, nge-gym rohani. Otot kita, saudara, tidak bisa besar kalau kita pakai hanya untuk main game. Ada di sini main game terus ototnya tambah lama besar. Mana? Justin ada nggak? Justin? Jadi kalau otot kita mau besar, ya, gimana caranya? Gimana caranya supaya otot kita besar, Michael? Otot kita besar kalau kita sering ke 10 feet di depan. Ya. Otot kita makin besar kalau kita sering nge-gym, saudara. Ya. Otot rohani kita juga akan bertumbuh besar kalau kita pakai untuk melayani. Mother Teresa, dia pernah bilang begini, we cannot do great things. Kita tidak dapat melakukan perkara yang besar. Only small things with great love. Hanya hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Tuhan tidak menyuruh kita lakukan hal-hal yang besar. Tapi Tuhan mau kita setia dalam hal yang kecil. Melakukan dengan setia apa yang kita bisa lakukan dengan kasih yang besar. Memang, saudara, pelayanan itu selalu menuntut pengorbanan. Betul. Saya mengatakan apa adanya, pelayanan memang tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita harus bangun lebih pagi daripada orang lain. Datang lebih pagi. Harus latihan, mempersiapkan diri. Saat orang lain masih tidur, kita sudah datang ke gereja. Dan kita mungkin pulang paling malam waktu latihan. Karena setelah latihan harus beres-beres. Mungkin kita harus mengorbankan waktu kita untuk keluarga sedikit. Mungkin kita akan mengorbankan uang kita. Mungkin kita akan mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, menguras pikiran, berpikir, mestinya bisa memikirkan pekerjaan jadi mikirin pelayanan. Ya. Dan yang terakhir mungkin, walaupun kita sudah lakukan semua itu, kita harus korban satu lagi, korban perasaan, saudara ya. Karena apa? Kita sudah lakukan yang terbaik, kita sudah korbankan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, segalanya kita korbankan, masih dikritik. Masih tidak dihargai dan tidak ada yang memuji kita. Tapi yang paling penting saya mau beritahu, kalau saudara lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan melihat dan itu cukup. Tuhan mencatat, Tuhan melihat. Yesus berkata di dalam Markus 9 ayat 41, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak kehilangan upahnya. Berapa sih harga secangkir air? Kita tidak pernah hitung harganya, terlalu murah. Tapi kalau saudara lakukan itu untuk orang, karena orang itu adalah murid Kristus, anak Tuhan, maka kata Tuhan, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Hal yang kecil yang kita lakukan, sekecil apapun, untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Satu hari ada seorang pianis tua yang selalu main piano di gereja yang kecil. Dan setiap hari, tiap minggu dia main. Dia latihan, dia main, dia latihan, dia main bertahun-tahun. Dan tidak pernah ada yang memuji. Satu hari si pendetanya bilang, Pak,
Kamu setiap minggu setia main, gak ada yang muji, tidak ada yang ucapkan terima kasih. Apakah kamu tidak pernah kecewa? Dia bilang begitu. Saya tidak main untuk mereka. Saya main untuk Tuhan. Dan itulah sebabnya dia selalu memberikan yang terbaik. Kita harus tahu, apapun yang kita lakukan, kata Alkitab, lakukanlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita melayani untuk manusia, mengharapkan pujian, mengharapkan respon dari manusia, maka saudara akan cepat kecewa atau sering kecewa. Tetapi kalau saudara lakukan itu untuk Tuhan, saudara akan tetap bersemangat memberikan yang terbaik. Dan nanti kalau saudara sampai di surga, saudara akan kaget-kaget siapa yang paling dihargai oleh Tuhan. Setiap orang yang melayani Tuhan, Tuhan menjanjikan upah. Kalau perusahaan saja memberi upah kepada karyawan-karyawannya yang berprestasi, Tuhan juga. Tuhan memberi upah kepada setiap orang. Setiap kita diselamatkan. Percaya Yesus diselamatkan. Terima Yesus diselamatkan. Tetapi upah itu diberikan kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Enggak apa-apa Pak, yang penting saya masuk surga, cukup. Kalau saudara sudah sampai di surga, saudara akan iri. Lihat betapa orang-orang yang melayani Tuhan dihargai oleh Tuhan. Yesus berkata di dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pelayanan saudara bukan dilihat dari skill, bukan dilihat dari pengalaman saudara, tapi dilihat dari ketulusan saudara. Dilihat dari seberapa serius saudara melayani Tuhan. You can do small things with great love. Tuhan mau setiap kita, apapun yang kita punya, kita pakai untuk kemuliaannya. Setiap tenaga, waktu, pikiran, uang, korban perasaan, itu dihargai Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia, tidak sia-sia, tidak ada pelayanan yang sia-sia. Bayangkan kalau satu hari kita sampai di surga, tiba-tiba ada orang yang bilang sama kita, Hari, terima kasih ya. Hah? Kenapa? Aku terima Yesus waktu kamu melayani aku, waktu kamu tolong aku jadi terima Yesus. Coba bayangin kalau ada orang-orang yang datang sama saudara dan bilang, terima kasih waktu kamu nyanyi, aku dijamah oleh Tuhan. Waktu kamu main musik, itu tiba-tiba aku dilawat oleh Tuhan. Ketika kamu doain aku waktu aku sakit, aku merasakan Tuhan menyertai aku. Bayangkan betapa kita tahu bahwa pelayanan kita di dunia ini tidak sia-sia. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itulah kalimat yang paling indah yang bisa didengar oleh manusia ketika Tuhan bilang baik sekali. Seorang penginjil pernah berkata, di ranjang kematian, di saat-saat orang mau mati,
belum pernah ada orang yang bilang begini, saya menyesal melayani Tuhan terlalu banyak. Gak ada orang begitu. Yang ada, saya menyesal waktu-waktu saya, talenta saya, uang saya, tenaga pikiran saya, semua hanya saya pakai untuk saya sendiri. Tidak pernah saya pakai untuk Tuhan. Nanti kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu sakit ngomong gitu, waktu mau mati ngomong gitu. Tapi udah sembuh, saudara yang lupa. Saudara, kita perlu tahu bahwa hidup ini singkat. Ya, hidup ini singkat, tapi kekekalan itu sangat panjang. Pergunakan waktu yang singkat ini untuk melayani Tuhan. Karena segi kekekalan kita tidak diperlukan lagi untuk melayani. Kita hanya memuji menyembah Tuhan. Di dunia inilah saudara dipilih, diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu saudara satu kehormatan. Melayani Tuhan itu bukan sekedar menyalurkan hobi, bukan. Satu kehormatan. Saya dulu bekerja di pabrik rokok Bentul, kemudian diakuisisi oleh Sinarmas. Waktu saya kerja di Bentul dan Sinarmas, saya itu jabatan saya kepala bagian electrical dan instrumen. Karena memang background saya elektro. Selesai dari sana saya pindah. 10 tahun saya kerja di sana, saya pindah ke Surabaya. Dari Malang saya pindah ke Surabaya. Saya kerja di pabrik besi baja dan saya jadi manajer electrical di sana. Kenapa saya resign dari Sinarmas dan pindah ke Birawa Steel? Karena di Birawa Steel jabatan saya naik dari kepala bagian jadi manajer. Gaji saya berkali-kali lipat lebih daripada waktu saya ada di Sinarmas. Di Sinarmas saya nggak dapat mobil. Di Birawa Steel saya dapat mobil, dapat bensinnya, servisnya, asuransinya, semuanya dibayarin. Di Sinarmas cuti 12 hari. Di Birawa Steel 2 bulan. Tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. THR di Sinarmas 1 bulan gaji. Di Birawa Steel 2 bulan gaji. Di Sinarmas tidak pernah dapat bonus apa-apa. Minyak paling kalau THR. Disuruh masuk, dikasih uang lembur, dikasih tambahan minyak. Kalau nggak Bimoli, Vilma. Iya. Tapi ketika saya di Birawa Steel, setiap tahun, selain THR 2 kali, saya setiap akhir tahun dapat pembagian keuntungan dari perusahaan. Tapi setelah 10 tahun, saya resign juga dari Birawa Steel. Kenapa saya resign? Karena saya dapat yang lebih baik lagi. Betul nggak? Kalau orang mau resign pasti pilih yang lebih baik. Dan saya memilih untuk resign jadi hamba Tuhan. Bos saya sampai panggil saya. Dia bilang, kenapa kamu keluar? Jujur sama saya. Saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan, Pak. Hah? Jadi hamba Tuhan? Gaji berapa sih kamu? Emang di sini kamu kurang ya? Saya bilang enggak. Tapi buat saya panggilan tertinggi yang paling saya rasa itu terhormat adalah melayani Tuhan. Dan dia bilang, walaupun dia Kristen, dia bilang sama direktur saya, dia bilang, lihat aja, nanti 2 tahun lagi dia pasti balik ke sini minta kerjaan sama kita. Sekarang sudah lewat dari 15 tahun. Sudah lewat 15 tahun saya resign.
dan saya tetap melayani Tuhan, dan perusahaannya sekarang sudah diakuisisi sama pemerintah. Perusahaan yang tutup, saya masih tetap melayani Tuhan. Saya pilih yang terbaik. Kalau saya tetap ada di sana, sama seperti teman-teman saya semua yang lain, semuanya di PHK. Tuhan tidak pernah mem-PHK kita. Tuhan cari orang-orang yang mau melayani. Dan saudara dipilih. Kalau saudara hari ini ada di sini, bukan karena kebetulan, tapi karena saudara dipilih Tuhan. Karena Tuhan ingin pakai saudara. Dan itu panggilan tertinggi. Kalau saudara diminta untuk melayani, apa saja sesuai dengan passion, sesuai dengan talenta, atau karena kepepet, tidak ada yang main keyboard, saudara pas-pasan, gak ada yang bisa main drum, saudara pas-pasan, gak ada yang asir, saudara diminta jadi asir, jangan pernah ditolak. Karena pelayanan yang saudara lakukan, sekecil apapun di dunia, itu diperhitungkan sampai di kekekalan. Kalau saudara lakukan apapun di dunia ini, pekerjaan saudara itu hanya berlaku di dunia. Setelah saudara mati, semuanya rumah, mobil, pekerjaan, bisnis, keluarga, semua saudara tinggalkan. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, saudara bawa itu sampai di kekekalan. Dan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Tuhan tidak cari orang yang hebat, Tuhan cari orang yang setia. Perusahaan menilai saudara dari performance saudara. Perusahaan melihat saudara dari kapasitas saudara, pendidikan saudara, pengalaman saudara. Tuhan tidak. Tuhan pilih Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Bukan karena mereka itu sarjana perikanan, bukan. Bukan karena mereka itu sarjana pertanian, bukan. Tapi karena mereka orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Tuhan bilang, Tuhan pakai orang-orang yang dibuang oleh dunia untuk mempermalukan dunia. Supaya orang tahu, siapapun yang dipakai Tuhan, itu akan dipermuliakan oleh Bapa. Satu hari, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Waktu dia masuk ke kota Yerusalem, naik keledai. Keledai itu binatang pintar atau binatang bodoh? Kalau kita baca di mana-mana, keledai itu selalu diidentikan dengan binatang yang sangat bodoh. Ya, ketika Yesus datang masuk ke dalam kota Yerusalem, naik keledai, semua orang membuka jubahnya, taruh di bawah, ambil ranting-ranting yang banyak daunnya, taruh di bawah, lalu bilang, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, Yesus ditinggikan, tapi yang menikmati karpet merah itu, jubah-jubah itu, yang menikmatinya siapa? Keledai itu. Kita lebih dari keledai. Kita, orang kalau disamakan, cerita kamu seperti keledai, mau? Gak mau kan? Ya, tapi keledai saja kalau ditunggangi Yesus, menikmati pengagungan, dipermuliakan sama seperti Tuhan. Setiap saudara yang sudah terima Yesus, saudara ditunggangi oleh Yesus supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak cari penonton, saudara. Gereja tidak cari penonton. TV selalu cari penonton, penonton bayaran supaya apa? Supaya kelihatan rame, acara apa gitu ya di TV. Panggil penonton, ada penonton bayaran yang dibayar untuk tepuk tangan, dibayar untuk sorak-sorai. Tetapi gereja tidak cari penonton, Tuhan tidak cari penonton. Tuhan cari pelayan, orang yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Yesaya bilang begitu. Dan dia dipakai oleh Tuhan. Ketika dia dipakai oleh Tuhan, ada yang bertobat? Satu pun tidak ada yang bertobat. Tetapi Tuhan menghargai apa yang dilakukan. Tuhan tidak melihat hasil. Tuhan melihat apakah kita mau atau tidak.
Tuhan mengasihi saudara. Dia mati buat saudara supaya dia bisa berkarya melalui hidup saudara. Kita perlu mati buat diri kita sendiri supaya Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Matikan segala kedagingan kita dan biarkan Yesus berkarya dalam hidup kita. Tidak ada yang terlalu hebat untuk dipakai Tuhan. Artis bisa nyanyi, tapi belum tentu diurapi oleh Tuhan. Ada orang yang suaranya jelek, tapi ketika dia nyanyi, orang sakit sembuh, setan keluar. Saya punya teman saya ini pengusaha yang cukup kaya di Malang. Kalau dia bicara, saya itu udah orangnya ganteng, putih, ya, cowok ini ya, ganteng, putih, kaya gitu ya. Kalau dia ngomong tuh berkarisma sekali. Dan saya bilang sama dia, namanya Eko, kamu tuh harusnya jadi ngajar DK. Saya dulu guru DK, ngajar DK. Saya bilang, harusnya kamu ngajar DK. Kamu ngomongnya enak, menarik, berkarisma, ngomongnya teratur, pronounce-nya jelas. Harusnya kamu melayani Tuhan juga. Kamu kan owner, bukan karyawan, bukan direktur, tapi owner dari satu perusahaan. Kamu bisa atur waktumu, kamu bisa melayani. Oh, jangan gitu kok Andrew, orang lain aja, jangan aku. Kapan-kapan aja, lain kali aja. Saya ngomong itu, waktu itu anaknya 2. Gak lama setelah itu dia kecelakaan pesawat. Dia dan seluruh keluarganya meninggal. Saudara, kesempatan melayani itu kehormatan. Kadang-kadang tidak lewat 2 kali. Pakai, mumpung saudara masih kuat, mumpung saudara masih sehat, mumpung gereja ini masih butuh. Nanti satu hari saudara mau main, Fanny mau main drum, sorry ya Fan, maksudnya apa? Belum levelnya Ray. Belum levelnya Redo, mainnya masih jelek, jadi belum bisa main, maupun ditolak saudara. Mumpung masih banyak kesempatan, ayo pakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari tutup mata saudara. Jika saudara berkata hari ini, Tuhan, aku tidak mau hanya jadi penonton, aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Kalau ada di antara saudara yang mau dipakai Tuhan, tutup mata saudara, angkat tangan saudara, dan katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Pakai hidupku, waktuku milikmu, tenagaku milikmu, hartaku milikmu, masa depanku milikmu, keluargaku milikmu, hidupku milikmu. Pakai aku Tuhan.